Hai Champions, ketemu lagi kita di lesson berikutnya yaitu lesson 69. Di lesson sebelumnya, di lesson 68, saya mengintroduce Anda untuk melakukan aktivitas-aktivitas sosial supaya Anda lebih terbuka dan lebih peka dengan apa yang ada di sekeliling Anda. Karena pada dasarnya kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk scope yang lebih besar lagi. Mari kita masuk ke lesson 69 yang berjudul Don't Give Up. Jangan menyerah. Saya memulai Don't Give Up ini dengan sebuah quotes yang ditulis oleh Robert Louis Stevenson. Dia mengatakan, jangan menilai setiap hari Anda dari panen yang Anda dapat. Tetapi lebih nilai hidup Anda dari setiap benih yang Anda tanam setiap hari. Kita manusia seringkali menilai diri kita dari hasil yang kita bawa pulang. Tetapi jarang dari kita mereview sebenarnya usaha-usaha apa yang telah kita lakukan. Dan seringkali usaha-usaha yang kita lakukan itu kelihatannya tidak berdampak dan seringkali lebih banyak gagalnya. Namun saya minta sebagai seorang champion untuk tidak sekedar memfokus kepada hasil yang Anda inginkan, tetapi mulai belajar dari proses untuk mendapatkan hasil itu. Pada suatu hari ada seorang anak muda memutuskan untuk menyerah. Ia berhenti dari pekerjaannya, memutuskan hubungan dengan orang yang dikasihinya, dan mulai memalingkan mukanya dari Tuhan. Ia bahkan pikir dia akan ingin mengakhiri hidupnya. Kemudian ia berdoa sejenak dan berkata, Tuhan, dapatkah engkau memberi aku satu alasan kuat sebelum aku mengakhiri hidupku? Kemudian terdengar suara Tuhan menjawab, apakah engkau melihat tanaman dan pohon-pohon bambu di sekeliling kamu? Anak muda itu kemudian memperhatikan dan mengatakan, iya, ada apa Tuhan dengan pohon-pohon tersebut? Sang pencipta kemudian berkata, ketika saya menanam benih tanaman dan bambu tersebut, saya sangat memperhatikan mereka. Saya memerintahkan sang surya untuk menyinari dan awan untuk memberikan hujan yang cukup. Tanaman hijau lainnya tumbuh dengan pesat, memadati hutan. Namun tidak ada yang tumbuh dari benih bambu yang ditanam. Namun saya tidak menyerah. Pada tahun kedua tanaman hijau tetap tumbuh dengan suburnya. Namun sekali lagi benih bambu tidak bertumbuh. Dan tahun berikutnya, di tahun ketiga, hal serupa terjadi kembali. Tumbuhan hijau kembali lebat bertumbuh, sedangkan benih dari bambu belum kelihatan, walaupun sudah mulai muncul di permukaan tanah. Jika dibandingkan dengan tumbuhan lainnya, pertumbuhan ini sangat kecil dan tidak bermakna. Tapi tunggu, 6 minggu kemudian, pohon bambu telah berdiri tinggi, menjulang lebih dari 30 meter. Ternyata 5 tahun sang benih bambu tumbuh ke bawah dengan memperkuat akarnya untuk mempersiapkan suatu pertumbuhan yang besar yang diperlukan akar yang kuat. Demikian juga dengan kemalangan dan kegagalan yang kamu alami selama ini. Hal tersebut sebenarnya sebuah persiapan bagi Anda untuk bertumbuh. Sebagai sang pencipta, saya tidak akan berhenti berkarya terhadap pohon bambu ini, apalagi terhadap kamu. Jangan sekali-sekali membandingkan dirimu dengan orang lain. Masing-masing orang di dunia ini berbeda tujuannya. Waktunya akan tiba ketika kamu akan bertumbuh. Saya sangat yakin banyak hal-hal yang simple yang kalau kita kerjakan, kita bisa menebak kapan hal tersebut menghasilkan hasil yang kita inginkan. Ambil contoh, Anda ingin menggoreng sebuah telur. Jadi telur goreng. Anda mungkin pikir mungkin dalam waktu 3 menit, mungkin 4 menit paling lama. Telur goreng itu pasti sudah jadi. Namun di dalam kesuksesan yang kita cari, apalagi di dalam dunia real estate, seringkali kita tidak tahu kapan sebuah listing itu menjadi sebuah transaksi. Bagi mereka yang beruntung, mungkin seminggu mereka sudah mendapat pembeli, nego sebentar, closing. Tapi banyak yang saya tahu sudah berusaha lebih dari 3 bulan, 6 bulan, baru mendapatkan sebuah closing yang luar biasa. Oleh sebab itu, jangan nilai dari hasil yang Anda dapat. Tetapi lebih nilai dari aktivitas apa yang Anda mau keluarkan supaya Anda mencapai hasil yang Anda inginkan. Menurut saya itu jauh lebih bermakna. Ada kisah lain lagi yang saya ingin ceritakan mengenai 2 gadis kecil yang menjadi sahabat karib dan tinggal di kaki gunung sebuah desa yang terpencil. Kedua gadis ini mempunyai kebiasaan. Mereka senang menanam bunga-bunga tulip di bawah kaki gunung. Kebiasaan ini telah dilakukan mereka selama bertahun-tahun. Hingga salah seorang dari mereka pindah ke kota yang jauh. Hubungan mereka tiba-tiba terputus. 30 tahun kemudian,
Sang gadis kota teringat akan desa masa kecilnya dan teringat kepada temannya. Ia kemudian melihat bahwa ada tempat yang menarik di desa itu, yaitu hamparan bunga-bunga tulip yang tak terhingga banyaknya. Dan betapa kagetnya ia ketika mengetahui bahwa pemilik kebun itu adalah teman lamanya. Kebun itu dipenuhi oleh lebih dari 30.000 bunga tulip yang berwarna-warni. Ternyata selama 30 tahun, temannya berkomitmen untuk terus menanam satu tangkai setiap harinya. Dan inilah hasil dari jerih payahnya. Wanita kota itu merenung dan berkata dalam dirinya, apa yang akan saya capai jika saya tekun mengerjakan tujuan hidup saya secara konsisten selama 30 tahun? Mengetahui apa yang ada di pikiran temannya, wanita desa itu tersenyum dan berkata, janganlah terlalu lama berpikir. Lakukanlah sekarang apa yang menjadi panggilan hatimu. Dan engkau akan tercengang melihat hasilnya nanti. Tepat, tidak ada gunanya untuk memikirkan apa yang belum Anda kerjakan. Selain mengambil komitmen untuk mengambil tindakan mulai dari hari ini. Champion lesson untuk kita semua. Hidup ini bagaikan musim yang selalu berganti. Kadang Anda menang, kadang Anda pula kalah. Setiap tingkat kesuksesan yang baru menyediakan kegagalan-kegagalan tersendiri. Dengan mampu mengatasinya, Anda akan naik ke jenjang yang berikutnya. Satu hal yang pasti dibutuhkan adalah sikap positif dalam mengartikan kegagalan dalam setiap usaha kita. Sikapilah kegagalan itu sebagai hal yang sementara. Ingatlah bahwa kegagalan itulah yang merupakan pintu menuju sukses Anda berikutnya. Pelajaran yang berharga dari cerita bambu tadi mengingatkan kita untuk tetap bertahan ketika masa sulit menerpa dengan bergantung kepada Yang Maha Kuasa. Hari baik mendatangkan kegembiraan dan hari buruk memberikan pengalaman. Dan sebagai manusia kita membutuhkan kedua-duanya. Pelajaran kedua dari cerita dua wanita dengan persahabatan sejati mengingatkan kita untuk terus membuat ekspektasi positif dalam kehidupan kita. Ambillah tindakan, walau sekecil apapun, sekarang juga dengan penuh komitmen. Niscaya Anda akan takjub dengan pencapaian Anda. Oleh sebab itu saya berikan Anda sebuah tip berikut ini. Tulislah sebuah permasalahan yang Anda hadapi saat ini. Kemudian tulislah 5 tindakan yang dapat Anda ambil untuk menyelesaikan dan memperbaiki situasi Anda. Saya yakin latihan ini akan membuat Anda merasa lebih baik, merasa lebih positif karena Anda sedang memikirkan solusinya, bukan fokus pada masalahnya. Saya Darmadi Dharmawangsa, the Master of Motivation. Soar like an eagle and reach for the top.